Halo, selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Jessica Hutauruk, NIM 19050253. Saya manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Nah, dalam video kali ini saya ingin membawakan materi tentang penulisan bad news. Nah, topik-topik yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news, yang kedua, mengkomunikasikan informasi dan juga jawaban negatif, dan yang ketiga adalah penyampaian bad news ke pelanggan kita, dan yang keempat adalah bad news tentang orang. Kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Di sini kita mempelajari pendekatan organisasional. Yang pertama adalah menciptakan audience-centered tone. Tujuan dari menciptakan audience-centered tone ini adalah membantu audiens kita supaya tetap menjaga nama baik perusahaan kita. Kemudian yang kedua, membantu audiens kita supaya mengerti bahwasannya keputusan bad news yang sudah kita buat itu merupakan keputusan yang sudah tegas dan juga sudah adil terhadap kita maupun terhadap si audiens kita tadi. Kemudian yang kedua adalah memilih pendekatan. Pendekatan di sini ada dua tipe, yaitu perencanaan tak langsung dan juga perencanaan langsung. Perencanaan tidak langsung terdiri dari pernyataan yang netral yang disebut dengan pembuka, kemudian dibarengi dengan alasan yang logis dan juga masuk akal, kemudian dilanjut dengan pesan bad news itu sendiri, dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini bersifat bersahabat dan juga menerapkan kesan positif terhadap si pelanggan atau si audiens. Kemudian kita masuk ke dalam perencanaan langsung. Perencanaan langsung ini to the point, dia langsung menerapkan ke pernyataan bad news, kemudian disertai alasan, kemudian ditutup dengan pernyataan positif dan juga bersahabat. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengkomunikasikan informasi dan juga jawaban negatif. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif ini terdiri atas 3 poin, yaitu bad news tentang produk, kemudian penolakan kerjasama bisnis, dan juga penolakan undangan. Bad news tentang produk ini misalnya kita menerima barang yang sudah kadaluarsa, barangkali barang itu oplosan dan tidak sesuai dengan pesanan, kemudian produk tersebut rusak, cacat, maupun beracun, seperti itu. Kemudian penolakan kerjasama bisnis. Penolakan kerjasama bisnis seringkali terjadi di dunia perbisnisan. Misalnya seperti ini, perusahaan A dan B melakukan sebuah kerjasama, namun perusahaan A ini melakukan kesalahan yang tidak menerapkan etika bisnis terhadap si perusahaan B. Akhirnya perusahaan B ini merugi gitu. Perusahaannya mengalami kerugian yang cukup besar barangkali. Kemudian di sini perusahaan B melakukan penolakan kerjasama bisnis dengan si perusahaan A tadi. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan yaitu kerjasama akan berjalan dengan baik ketika kita menerapkan etika bisnis dalam kerjasama kita tersebut. Etika bisnis di sini yang dimaksud adalah misalnya kejujuran, menjaga komitmen antara kedua belah pihak, kemudian kita saling memahami antara kedua belah pihak, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penolakan undangan. Penolakan undangan ini sering terjadi ketika misalnya kita sebagai narasumber ingin diwawancarai oleh pihak pewawancara misalnya, namun kita di sini memiliki jadwal yang cukup padat, maka kita menolak undangan yang diberikan oleh pewawancara tadi. Kita mengganti jadwal misalnya, jadi kita membuat persetujuan terhadap mereka, seperti itu. Kita membuat penolakan. Penolakan ini bisa bersifat menggunakan perencanaan tak langsung, bisa juga menggunakan perencanaan langsung. Itu tergantung kedekatan kita dengan si pewawancara tadi. Kemudian kita masuk ke materi topik yang berikutnya, yaitu penyampaian bad news ke pelanggan. Di sini terdapat 4 topik, yaitu bad news tentang pesanan, penolakan surat aduan ataupun klaim, kemudian mengganti produk, dan juga tidak memenuhi pesanan. Di sini kita mempelajari bad news tentang pesanan. Misalnya
kita tidak dapat memenuhi seluruh permintaan dari si pelanggan, pesanan yang diberikan oleh si pelanggan. Kita hanya dapat memenuhi sebagian ataupun separuh dari pesanan yang dipesan oleh si pelanggan tersebut kepada kita. Nah, di sini kita perlu memberikan surat tentang pesanan tersebut, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam penolakan surat pengaduan atau keluhan ataupun klaim. Nah, ini terjadi ketika kita misalnya memesan sebuah pakaian, sehelai pakaian ke toko A, seperti itu kan. Kemudian kita mengatakan ukuran yang kita pesan itu adalah misalnya ukuran L, size L. Nah, setelah itu mereka mengirimkan sesuai dengan pesanan kita. Namun setelah kita pakai, pakaian tersebut tidak kurang cocok ke badan kita. Misalnya size L yang mereka kirimkan itu lebih besar dari badan kita, seperti itu. Nah, di sini kita membuat surat keluhan, namun surat itu akan ditolak oleh si pihak toko. Karena apa? Karena sebenarnya mereka mengirimkan prosedur yang pas, sesuai dengan permintaan kita, namun di kitanya yang salah, seperti itu. Mungkin kurang cocok di badan kita, misalnya seperti itu. Nah, kemudian si toko tadi akan melakukan penolakan terhadap keluhan kita, seperti itu. Karena mereka tidak salah. Itu mereka mengirimkan barang yang sesuai dengan permintaan kita, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengganti produk. Misalnya ini adalah pelanggan barangkali meminta produk yang sudah tidak tersedia lagi stoknya di kita, seperti itu. Mungkin kita tidak menjual lagi atau stoknya itu habis terjual, seperti itu kan. Kemudian kita memberikan surat kepada si pelanggan ini, barangkali dia mau mengganti produk yang sama dengan jenis yang diminta dia di awal tadi. Mungkin kita menerapkan di sana jenis produknya, kemudian kegunaannya, kemudian harganya, seperti itu. Barangkali dia ingin memesan produk yang sama tipe dengan produk yang awal tadi di perusahaan kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tidak memenuhi pesanan. Dalam hal ini kita harus bijak dan juga tegas mengatakan kepada pelanggan bahwa kita tidak dapat memenuhi pesanan yang sudah ia minta, seperti itu. Kita masuk ke dalam topik yang terakhir, yaitu bad news tentang orang. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu penolakan menulis surat rekomendasi, kemudian penolakan lamaran kerja, dan juga surat penolakan kredit. Penolakan surat rekomendasi ini misalnya seperti ini. Kita hendak melakukan sebuah observasi terhadap sebuah perusahaan. Kemudian kita memperoleh surat rekomendasi dari direksi. Kemudian namun kita bertindak semena-mena di perusahaan tersebut. Kita melakukan kesalahan seperti itu kan. Kemudian si perusahaan tadi menolak surat rekomendasi yang sudah yang ada tadi. Kemudian kita tidak boleh melanjutkan observasi di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah penolakan lamaran kerja. Penolakan lamaran kerja biasanya terjadi ketika syarat-syarat yang sudah kita penuhi itu tidak sesuai dengan kriteria karyawan yang diminta oleh si perusahaan tadi. Maka si perusahaan mengirimkan surat penolakan lamaran kerja terhadap si pelamar. Nah, pendekatan yang sering digunakan oleh perusahaan di sini adalah perencanaan secara tidak langsung. Nah, kemudian yang terakhir adalah surat penolakan kredit. Nah, surat penolakan kredit ini biasanya diluncurkan oleh pihak bank ke nasabah yang ingin melakukan peminjaman. Misalnya seperti ini, kita hendak meminjamkan dana ke bank swasta. Kemudian kita disuruh melengkapi syarat-syarat yang ada di sana. Salah satunya adalah anggunan. Nah, kita di sini memiliki usaha yang kita jalani saat ini gitu. Kemudian kita membuat usaha ini sebagai anggunan dari perolehan dana yang akan kita pinjam, seperti itu kan.
Kemudian, namun kita membuat tujuan dari peminjaman dana tersebut adalah sebagai asumsi pribadi kita, seperti itu. Nah, di sini pihak bank akan otomatis tidak menerima permohonan kita. Karena apa? Karena ketika kita sudah membuat anggunan kita adalah usaha kita sendiri, maka dana yang kita peroleh dari pihak bank tersebut tujuannya harus ke modal kerja untuk mengembangkan usaha kita, bukan untuk asumsi pribadi kita, seperti itu. Itulah contohnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai materi penulisan bad news. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah-salah kata maupun gaya bahasa tubuh saya, mohon dimaafkan. Dan untuk perkembangan video, jangan lupa untuk like dan komen di bawah. Terima kasih.